ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berinteraksi dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana Al-Quran memprogram hidup. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tema tentang bagaimana Al-Quran memprogram hidup itu menyisakan beberapa pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah hidup kita itu perlu diprogram? Kan itu ya, apakah tidak cukup kita itu sebagai manusia? Kan itu. Karena bagaimana Al-Quran memprogram hidup itu artinya adalah hidupnya manusia. Ya. Maka tema ini sebenarnya menurunkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah hidup kita perlu diprogram? Yang kedua, kalau toh perlu, mengapa program yang kita lakukan harus Al-Quran? Kan itu ya, program yang kita gunakan untuk memprogram hidup kita adalah harus Al-Quran. Untuk pertanyaan yang pertama, baru nanti yang ketiga kita akan membahas terus bagaimana gitu loh. Dulu Al-Quran itu memprogram hidup manusia. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah hidup kita perlu diprogram? Maka kalau kita buka Al-Quran, ya, kemudian kita baca tentang bagaimana al-insan fil Quran. Coba nanti dibuka Al-Quran, ya, kemudian diindeksasi kata al-insan fil Quran, kata manusia di dalam Al-Quran, ya. Maka nanti kita akan mendapati fakta-fakta yang menakjubkan. Di antaranya adalah ternyata ketika Quran itu berbicara tentang insan, tentang manusia, maka yang ingin disampaikan oleh Quran lewat kata manusia di situ sebenarnya adalah fitrahnya. Jadi ternyata Quran begitu menyebut al-insan begitu itu, maka Quran itu ingin menyampaikan fitrah asli bawaan manusia itu. Ya, dan contohnya Quran mengatakan wa kanal insanu ajula, dan manusia itu adalah makhluk yang terburu-buru. Kan ya, jadi ternyata ada fitrah terburu-buru di dalam diri kita. Kan itu ya. Kemudian Quran mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Nah, itu juga fitrah kemanusiaan. Banyak debat itu, banyak protes itu fitrah kemanusiaan. Nanti juga contohnya Allah berfirman innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak maka dia mengeluh. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang nikmat maka dia lupa diri. Ya, itu dia kufur kepada Tuhannya. Jadi coba
begitu Quran bicara tentang fitrah dasar manusia, maka ternyata ada hal-hal dari fitrah itu, yang fitrah itu tentunya kebaikan. Tapi ada hal-hal dari fitrah dasar manusia itu yang mesti dibimbing. Kan gitu ya. Contohnya tentang fitrah ketergesa-gesaan tadi itu. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Sebenarnya ayat ini ayat ini sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang tergesa-gesanya Nabi Adam alaihissalam untuk segera bangun, padahal nyawa yang ditiupkan oleh Allah itu baru sampai ke leher, kan gitu ya. Maka pengen segera bangun gitu Nabi Adam tuh. Lalu Allah komentar wa kanal insanu ajula. Adam tuh atau manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Wong nyawa baru ditiupkan sampai ke leher, kok sudah pengen bangun. Kurang lebih begitu. Jadi fitrah tergesa-gesa itu ada dalam diri manusia. Dan itu baik, ya. Dan itu baik selama dibimbing. Ya, selama fitrah ketergesa-gesaan itu sesuai dengan program yang dibuat oleh Al-Quran. Kan itu. Karena kalau tidak demikian, ya, kalau tidak diprogram oleh Al-Quran, maka orang akan tergesa-gesa dalam urusan apapun. Dalam banyak hal. Kan gitu ya. Bahkan dalam setiap hal dia akan tergesa-gesa. Begitu manusia itu punya fitrah ketergesa-gesaan, maka Quran mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ya menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi Quran kemudian menjelaskan, ya kalau kamu itu punya fitrah ketergesa-gesaan, maka ya gunakan itu untuk menyegerakan amal-amal kebaikan. Ya, batiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah amal sebelum datangnya fitnah. Ightanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Ya, rauplah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Lah itu kalau manusia tidak punya fitrah ketergesa-gesaan, maka akan terlalu nyantai manusia itu. Diperintahkan oleh Allah wasari, bersegeralah kalian. Itu juga nggak akan cepet-cepet, nggak akan buru-buru. Kenapa nggak punya fitrah ketergesa-gesaan? Jadi fitrah itu baik, tapi harus dibimbing. Karena kalau nggak dibimbing, maka manusia dalam semua hal, bahkan ngejar dunia pun tergesa-gesa dia. Kan itu, bahkan nanti akan fitrah ketergesa-gesaan itu akan digunakan untuk mengejar sesuatu yang yang melalaikan manusia dari tujuan hidup. Ya, itu. Jadi itu fitrah dasar manusia. Kemudian manusia dengan ketergesa-gesaannya, lalu manusia dengan fitrah sering debatnya itu. Jadi apa saja protes, kan kurang begitu ya. Dapat sesuatu maka protes, kok dapatnya hanya segini gitu contohnya. Ya, kemudian dapat kebaikan, tapi dapat sesuatu yang kenikmatan, tapi itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka itu pun juga protes. Apalagi dapat sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi itu fitrah dasar. Ya, dan fitrah dasar ini ada kebaikannya kalau diprogram, kalau diarahkan. Itu ya. Sehingga nanti ngerti, ya. Fitrah dasar banyak mendebat itu digunakan dalam hal apa. Ya, kemudian manusia yang berkeluh kesah itu fitrah. Ya, dapat kebaikan, dapat kenikmatan dia lupa diri, dapat keburukan dia keluh kesahan, itu fitrah. Nah, manusia itu kalau pada fitrah kemanusiaannya sebenarnya belum cukup. Belum cukup untuk menjadi orang yang bahagia. Karena manusia nggak cukup dengan fitrah kemanusiaannya. Butuh program. Kan itu. Supaya apa? Supaya manusia itu sesuai dengan tujuan diciptakannya. Apa tujuan diciptakannya? Bahagia. Bahagia.
Makanya begitu Nabi Adam alaihissalam sama Hawa, Allah turunkan ke bumi. Kan itu. Maka dengan semua ilmu yang dimiliki oleh Adam, dengan semua pengetahuan yang dimiliki oleh Adam, dengan fitrah kesempurnaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Kami sudah mendesain manusia sebagai makhluk masterpiece, makhluk terhebat, makhluk paling sempurna yang kami ciptakan. Kurang lebih begitu ya. Tapi nggak cukup. Nggak cukup dengan itu. Karena kalau cukup dengan fitrah kemanusiaannya itu sudah cukup untuk bahagia, maka begitu Allah turunkan Nabi Adam ke bumi sama Hawa itu, tidak perlu Allah menjanjikan nanti akan datang petunjukku ya. Nggak perlu Allah menjanjikan itu. Kenapa? Karena kamu dengan kemanusiaanmu sudah cukup untuk jadi makhluk yang bahagia. Kan itu, karena kamu itu nggak cukup. Ya, jadi manusia saja kamu itu nggak cukup untuk bahagia. Ya, makanya Allah berkata kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau nanti di bumi datang petunjukku. Apa petunjukku? Wahyu. Ya, wahyu. Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan Allah menurunkan 104 wahyu itu, ya. Ada 50 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Syith, anaknya Nabi Adam. Kemudian 30 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, 10 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. 11 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan itu semuanya adalah program-program untuk kebahagiaan hidup manusia di setiap zamannya. Kemudian program-program itu disempurnakan dengan program yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa dengan hanya jadi manusia itu kita tidak bisa bahagia. Ya, maka diturunkan Quran supaya apa? Supaya kita itu tidak hanya jadi manusia, tapi dengan program Quran kita bisa menjadi manusia yang beriman. Kan itulah. Lah kalau sudah beriman, maka jaminan dari Allah, qad aflahal mu'minun. Orang beriman tuh yang paling untung. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang berada di atas kendaraan petunjuk Tuhannya dan mereka itu adalah orang yang beruntung. Jaminannya keuntungan. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami turunkan Quran kepadamu supaya kamu tidak sengsara. Jaminannya kebahagiaan. Kan itulah. Jadi begitu Allah turunkan Nabi Adam sama Hawa ke bumi, Allah mengatakan, nanti tak bimbing pakai wahyu, tak program kamu dengan wahyu ketika di bumi. Baru nanti kamu akan bahagia. Tanpa wahyu itu kamu akan sengsara. Ya, tanpa wahyu itu kamu akan sengsara. Dan tadi kemudian begitu wahyu itu turun, maka jaminan dari Allah adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak khawatir dan tidak sedih. Khawatir itu biasanya untuk yang berkenaan dengan hal-hal yang akan datang. Sedih itu biasanya berkaitan dengan masa lalu. Nah, indikator bahagia itu dua, ketika orang itu tidak merasakan khawatir karena yakin ya dengan ketetapan dan takdir yang sudah dibuat oleh Allah. Kan itu ya? Pun juga tidak sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu karena pun juga yakin ya tentang kekuasaan Allah, yakin bahwa Allah itu maha baik ya, dan Allah itu sebaik-baik yang membuat skenario hidup, kan itu ya. Akhirnya dia tidak sedih dengan masa lalu dan dia tidak khawatir dengan masa depan. Itu kemudian untuk bisa kayak gitu itu, maka dibutuhkan sebuah program ya, dan program itu istimewa, namanya adalah wahyu, kan itu ya. Sebutannya adalah Al-Quran. Begitu diprogram dengan Al-Quran, maka manusia dengan fitrah kemanusiaannya naik levelnya. Bukan hanya sekedar manusia, tapi dia manusia yang beriman. Nah,
Jadi begitu manusia dengan fitrah kemanusiaannya itu lalu Allah program pakai Al-Quran dan mengikuti program Al-Quran, maka dia berubah menjadi manusia yang beriman. Kalau dia sudah berubah jadi manusia yang beriman, nggak hanya manusia saja, kan ya, maka jaminannya adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan khawatir dan tidak akan sedih. Qad aflahal mu'minun, jaminannya adalah al-falah, kemenangan, kebahagiaan, kejayaan, kan gitu ya. Jadi itulah mengapa kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai program. Nah, Quran itu unik. Ya, ketika Quran itu memprogram kehidupan manusia, maka yang pertama kali diperbaiki adalah cara pandang. Kan itu ya. Jadi yang pertama kali diperbaiki adalah cara pandang, karena cara pandang ataupun falsafah itu mempengaruhi turunan-turunannya. Begitu orang itu sudah salah dalam cara memandang sesuatu, maka seterusnya ya di turunan-turunannya dia akan salah menyikapi sesuatu itu. Tapi begitu dia punya falsafah hidup yang benar, punya cara pandang hidup yang benar, maka dia akan dia akan benar, dia akan baik ya dalam turunan-turunannya nanti. Jadi Quran begitu memprogram kehidupan manusia, maka Quran itu pertama kali yang diperbaiki dari manusia adalah cara pandangnya. Dan cara pandang itu istilah yang hari ini lebih familiar adalah iman. Jadi iman itu sebenarnya cara pandang. Ya, iman itu sebenarnya adalah cara pandang. Makanya kita mendapati surat-surat Quran itu kan kalau kita klasifikasikan ya, ada surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat-surat Makkiyah. Ada yang turun setelah Nabi hijrah namanya surat-surat Madaniyah. Kan itu ya? Nah, surat-surat Makkiyah itu kan salah satu analisis ulama surat-surat yang sangat kental dengan nilai-nilai iman. Kalau Madaniyah itu surat yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum, hukum-hukum fikih itu Madaniyah. Ya. Maka lihat bagaimana Quran memprogram hidup itu, maka program pertama kali yang diperbaiki oleh Quran adalah masalah keimanan. Ya, masalah cara memandang hidup. Karena begitu itu benar, ya, maka setelahnya nanti akan mudah. Kan itu. Nah, terkait dengan urutan ya yang menjadi konsentrasi Quran. Ya, di awal Quran itu konsen memperbaiki masalah apa, setelah itu Quran konsen memperbaiki masalah apa. Maka yang demikian itu bisa kita dapati dari riwayat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya urutan mushaf yang ada di beliau oleh salah seorang sahabat mulia, kan itu ya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah itu bercerita ya. Jadi beliau bercerita tentang analisis beliau tentang Al-Qur'anul Karim dulu ketika beliau masih di kota Mekah. Suasana ayat itu kayak apa, begitu hijrah ke Madinah itu suasana ayatnya itu jadi kayak apa. Beliau mengatakan begini, innama nazala awwala manazal minhu suratun minal mufassal fi dzikrul jannah wan nar. Jadi dulu pertama-tama yang turun dari Al-Qur'an itu adalah surat-surat mufassalat. Mufassalat itu versinya Imam As-Suyuti dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu mufassalat. Mufassalat itu artinya surat-surat yang potongan ayatnya itu pendek-pendek. Karena bisa jadi surat mufassalat itu ayatnya lebih dari 100. Tapi karena potongan ayatnya itu pendek-pendek itu. Jadi maka disebut mufassal. Dari kata faslun itu memisah. Jadi pisahan-pisahan ayatnya itu potongan-potongannya itu pendek-pendek. Jadi beliau bercerita, di kota Mekah itu atau surat-surat Makkiyah itu kebanyakan surat-surat mufassalat. Surat-surat yang ayatnya itu pendek-pendek. Fiha dzikrul jannah wan nar. Dan di dalam surat-surat mufassalat itu banyak sekali kisah-kisah tentang surga, tentang neraka. Ya, surga neraka itu kan sebenarnya arah
dari kehidupan ini. Jadi hidup ini finish terakhirnya mau di mana. Jadi itu sudah dipancangkan di awal sejak Quran ini diturunkan pertama kali. Jadi sudah bercerita tentang surga, sudah bercerita tentang neraka. Hatta idza tsabanna su'ilal Islam. Dan Aisyah radhiyallahu anha cerita tema tentang surga, tentang neraka, tentang iman itu terus berlangsung sampai manusia itu dewasa keislamannya. Ya, begitu manusia sahabat dewasa keislamannya, maka baru turun nazzalal halal wal haram. Turun ayat yang bicara hukum halal, hukum haram gitu. Kemudian ada analisis yang menarik dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra la qalu la nada'ul khamra abadan." Andai Allah itu turunkan ayat pertama kali, jangan minum khamr, maka pasti sahabat akan komentar, kami nggak akan meninggalkan minum khamr. Pokoknya kami akan minum khamr. Kenapa? Karena khamr itu menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Dan untuk mengharamkan khamr, maka perlu precondition, perlu pengkondisian sebelumnya. Perlu diubah cara pandangnya terhadap khamr. Kan itu. Dan untuk mengubah cara pandang, maka iman harus ditanamkan. Ini begitu tuh, ya. Dan nanti begitu sekitar tahun 6 Hijriah. Sekitar tahun 6 Hijriah. Berarti kalau 6 Hijriah itu Nabi di kota Makkah 13 tahun, hijrah di Madinah berarti tahun ke-6, berarti 13 tambah 6. 18 tahun. Setelah Quran turun selama 18 tahun, baru khamr itu diharamkan. Ya, jadi bayangkan, untuk mengharamkan khamr, maka cara pandang masyarakat terhadap khamr harus diperbaiki, dan memperbaiki cara pandang itu dengan iman. Kenapa? Karena iman itu cara pandang. Ya, itu ya. Kemudian Aisyah juga menyampaikan analisisnya juga. Walau nazala la taznu, kalau di awal-awal turunnya Quran, itu ayat yang turun adalah jangan kamu berzina. Ya, laqalu la nada'u zina. Maka sahabat pasti akan jawab, kami nggak akan meninggalkan zina. Kenapa? Karena zina merupakan bagian dari tradisi kehidupan sosial mereka. Kan itu. Baru nanti turun ayat bertahap. Ya, awalnya wanita muslimah masih boleh nikah sama laki-laki musyrik. Tapi nanti bertahap sampai pada akhirnya masyarakat ini cara pandangnya sudah benar, imannya sudah kuat, baru kemudian disampaikan bahwa tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan bagaimana Quran memprogram hidup, ya. Diawali dari pertanyaan apakah hidup kita perlu diprogram, ya, dan jawabannya adalah perlu, karena kita hadir ke dunia ini tujuannya untuk bahagia, dan ternyata dengan cukup jadi manusia saja nggak cukup untuk bahagia. Kita harus naik level dari manusia menjadi mukmin, jadi muttaqin, baru kamu akan bahagia, ya. Dan kenapa kok Quran kan gitu? Karena Quran itu, ya, banyak menyampaikan pandangan-pandangan hidup tadi itu, ya, banyak menyampaikan falsafah yang begitu cara pandang terhadap sebuah masalah itu benar, maka nanti baru kemudian Quran mengajak masyarakat untuk hidup yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang buruk dan seterusnya. Jadi menarik sekali pembahasan tentang bagaimana Quran memprogram hidup, dan sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Tapi saya coba sampaikan dengan ringkas kan itu, ya. Dan mudah-mudahan manfaat, kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.